Halo malam Pak Raymond. Halo, malam Mas. Iya. Suara saya dengar jelas Pak Raymond. Iya, terdengar. By the way, Oke. sorry ya kalau di rumah saya kan lagi ada tarawih ya, jadi mungkin ada background soundnya. Oh ya, ya oke nggak Iya. masalah. Oh taruhnya di rumah Pak Raymond sendiri nih. Oh bukan, rumah saya Oh deket dekat ya. soalnya. Oh ya. Iya, dari tempat tarawihnya. Oke siap siap siap. Ya nggak masalah. Gitu. Sebelumnya makasih Pak Raymond udah mau join nih dengan live IG bareng saya di channel di Investor dan juga di channelnya Pak Raymond. Ya jadi malam hari ini kita ngobrol santai nih ceritanya Pak Raymond ya. Apa namanya kita ngobrol tentang ya saham yang sekarang istilahnya yang lagi dibicarain banyak orang gitulah. Karena kan biasa nih kita mau masuk Lebaran biasanya orang-orang kadang nyari THR dari saham gitu ya. Makanya tema pada malam hari ini bagaimana bisa nggak sih kita sebenarnya cari cari THR di saham gitu. Nah, cuman sebelum Oke. sebelum kita mulai mungkin bisa nih cerita sedikit tentang backgroundnya Pak Raymond sendiri nih gimana dulu backgroundnya bekerja di apa terus sampai sampai akhirnya terjun ke dunia saham bisa diceritakan sedikit Pak Raymond. Oke, jadi kalau dibilang background sih sebenarnya background saya lebih banyak engineering sih. Karena kuliah saya teknik industri, terus lulus pertama juga jadi engineer, ya kan? Jadi apa istilahnya kalau Hmm. di Indonesiain insinyur ya. Insinyur ya. Bahasa Indonesianya ya, iya. Ya tapi bukan insinyur yang kayak bangun-bangunan gitu ya. Saya lebih ke engineer-nya itu yang teknik industri gitu. Nah, Hmm. dari abis jadi engineer, terus saya ada juga pengalaman di Tokopedia, Traveloka, ya Hmm. yang sekarang lagi hype kan ya perusahaan-perusahaan Iya. teknologi ya. Ya itu saya ada juga pengalaman di sana. Dan setelah itu baru saya sekarang jadi full time investor. Dan sebelum saya jadi full time investor saya udah invest sebelumnya gitu. Jadi kayak bedanya dulu sama sekarang ya kerja saya ya cuma analisis saham aja. Kalau dulu kan itu kayak sampingan gitu kan. Usaha apa Hmm. utamanya adalah kerjaan yang dulu. Kalau sekarang itu Iya. juga jadi kerjaan gitu. Oke, oke. Berarti menarik nih. Berarti yang tadinya istilahnya background kuliahnya nggak dari finansial pun tetap bisa masuk di saham kan intinya gitu ya Pak Raymond ya. Apalagi kalau kita Betul, lihat betul. backgroundnya berarti jomplang gitu ya. Tadinya Ya, istilahnya di teknik industri ya ngitung-ngitung apa namanya biasanya proyek gitu. Akhirnya sekarang masuk di saham gitu. Apa namanya di investasi saham sendiri gitu. Nah ngomong-ngomong nih Pak Raymond, kalau saya lihat kan Pak Raymond ini punya sertifikasi WPPE dan WMI nih Pak. Kalau boleh betul. cerita sedikit dong Pak mengenai sertifikasi ini gitu tentang Oke, WPPE dan WMI ini biar teman-teman juga tahu nih. ya. Jadi WPPE itu wakil perantara perdagangan efek. Kalau WMI itu wakil manajemen investasi, wakil manajer investasi. Nah, Hmm. dua ini itu tuh kayak apa ya? Kayak SIM ya. SIM kalau kita mau Hmm. mengemudi gitu kan, entah itu Ya. motor ataupun mobil, kita perlu SIM gitu kan. Nah, WPPE Hmm. atau WMI itu adalah SIM. SIM untuk apa? Nah, Hmm. kalau WPPE itu kalau kita mau jadi broker. Kita yang Hmm. istilahnya nawar-nawarin saham. Nah, itu atau Ya. nggak harus saham sih, kayak investasi apapun gitu. Kalau kita mau nawarin, kita Hmm. kerja gitu kan Hmm. di sekuritas. Nah, kita harus punya itu SIM-nya itu namanya WPPE. Sedangkan kalau kita Oke. mau jadi apa istilahnya ya? Kayak ngelola portofolio gitu ya. Hmm. Kayak ngelola dana yang sering disebut Hmm. reksadana gitu kan. Nah, Hmm. reksadana Hmm. itu adalah manajer investasi. Nah, kalau kita mau kerja di reksadana jadi pengelola portofolionya, nah kita harus punya Ya. SIM-nya itu SIM adalah itu ya wakil manajer WMI. investasi gitu.
Oke. Wah, berarti pengalaman Pak Raymond banyak nih, berarti dari sisi broker sendiri plus juga dari sisi manajer investasi ya. Wah, mantap nih. Puji Jadi Tuhan. kita beruntung sekali teman-teman yang bisa ngobrol langsung dengan Pak Raymond. Oke, wah. Nah, Pak Raymond, kalau saya ngelihat dari postingan Pak Raymond ini kan bisa dikatakan Pak Raymond sendiri kan sering bisa dikatakan intelijen investor gitu ya. Nah ini kalau boleh cerita sedikit nih Pak tentang intelijen investing. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak Raymond, mungkin bisa diceritakan ke kami ini. Betul. Jadi sebenarnya nggak usah mikir kayak intelligent investing tuh harus pinter gitu ya. Bukan. Maksud dari intelijen di sini adalah cerdas gitu ya. Kayak bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi yang ada. Itu adalah intelijen di sini. Jadi bukan artinya intelijen tuh kita harus punya IQ kayak Einstein gitu. Enggak. Itu istilahnya itu bisa membantu gitu ya. Kita punya IQ tinggi bisa membantu, tapi itu nggak menjamin gitu ya. Yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa take action, memanfaatkan situasi yang ada. Nah, kalau saya punya konsep intelligent investing itu adalah sebenarnya bisa disingkat dengan quotes-nya dari Warren Buffett yang bilang, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Nah itu aja yang jadi pedoman saya bagaimana cara menerapkan kita bisa cerdas dalam berinvestasi, memanfaatkan situasi yang ada di depan kita. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya lebih ke istilahnya ngelihat kondisi saat ini gitu. Mungkin seperti itu kali ya, Pak Raymond. Betul. Ngelihat kondisi dan ngelihat apa istilahnya? Karena seringkali investor tuh memiliki apa istilahnya? Kayak dia tuh pengen kayak gue pengen beli BCA, tapi BCA nggak pernah turun ke harga 4.000, nggak pernah turun ke harga 5.000 gitu kan. Akhirnya dia karena cuma mikir pengen investasi cuma di BCA doang, nunggu sampai 4.000 atau nunggu sampai 5.000 nggak kecapean gitu kan, istilahnya nggak pernah invest pada akhirnya kan. Nah maksud saya jangan jadi seperti itu gitu kan, karena saham istilahnya perusahaan di Indonesia ini kan banyak gitu ya. Jangan terpaku pada satu saham, satu perusahaan, karena kalau kita terpaku kayak gitu dan terpatri kayak gue nggak mau invest di tempat lain, gue maunya BCA doang, dan gue nggak mau beli BCA kalau di atas 5.000 gitu kan, gue maunya di bawah 5.000 doang. Ya itu nggak maju-maju gitu kan. Makanya kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada yang ditawarkan pada kita gitu kan. Karena kan pasar saham itu kan kayak apa istilahnya ya? Setiap hari kan harga saham kan naik turun ya. Itu kan artinya kita dikasih quotation kan, dikasih apa istilahnya? Dikasih penawaran kan gitu kan. Makanya kalau saya mau kasih analogi itu bagaikan kayak gini teman-teman. Misal ada orang anggap nih orang punya rumah, terus dia mau nawarin rumahnya nih ke kalian nih, ke teman-teman gitu ya. Suatu hari dia nawarin di harga 1 miliar. Besoknya dia nawar di harga 2 miliar gitu kan. Besoknya lagi dia nawarin di harga 3 miliar. Tapi besoknya lagi entah kenapa nih ya, entah kenapa saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia nawarin di harga 200 juta. Padahal rumahnya sama. Nah kan, itu aneh kan? Nah makanya itulah kenapa kita harus cerdas di pasar saham tuh, kayak untuk cari tahu gitu sebenarnya rumahnya ini itu kayak gimana dan kita mau bayar berapa, gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu yang kayak ribet-ribet banget sebenarnya, gitu aja konsepnya. Kayak ini ada rumah, gue tahu rumah ini bentuknya kayak gini, spesifikasi kayak segini, gue mau bayar dengan harga segini gitu kan. Nah tiba-tiba entah kenapa gitu kan dia ternyata nawarin di harga lebih murah gitu kan. Take action. Nah kita bisa dapat rumah bagus dengan harga resell gitu kan. Iya murah banget. Jadi bisa dikatakan kalau kita ngelihat di market sendiri kan memang ada saham-saham yang istilahnya selalu naik nih, tiba-tiba nggak tahu kenapa juga ini naik, dan biasanya orang-orang ini FOMO gitu kan, pengen ngejar. Akhirnya misalkan contoh saham ini gitu, saham ini apalagi yang baru IPO, contohnya seperti beberapa hari ini tuh saya sering ditanya mengenai saham Wir Asia gitu, WIRG nih ya, yang naik terus gitu kan. Nah, tanya nih banyak kan orang-orang nih, wah
oh Mas Ros gimana nih prospeknya, apakah nanti bisa jadi the next ADMR gitu ya, yang naik sampai 2000% sejak IPO atau gimana gitu. Nah, rata-rata orang istilahnya FOMO gitu ya, pengen ngejar kereta saham-saham yang terbang. Padahal di sisi lain ada loh saham yang dia ini menawarkan harga diskon gitu, yang sedang nggak dilirik Betul. orang lain. Nah, seperti itu mungkin ya. Betul. Berarti kalau kan sering kita juga dengar istilah namanya bottom fishing gitu ya. Nah, itu apakah sama kira-kira Pak Raymond dengan strategi bottom fishing ini? Sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Maksudnya kalau saya pun pernah melakukan bottom fishing, contoh kayak Maret 2020. Itu tuh, tapi itu adalah kondisi ketika kayak overall gitu ya, secara keseluruhan pasar saham tuh lagi pesimis banget gitu ya. Itu kita bisa melakukan bottom fishing. Kita tinggal pilih aja, tinggal cap cip cup gitu kan. Iya, tinggal beli apa aja pas saat itu ditunggu semua kemungkinan naik gitu ya. Kemungkinan besar gitu. Tapi kalau kayak kondisi kayak sekarang udah nggak bisa yang kayak gitu. Istilahnya sekarang ini mayoritas saham-saham itu udah pada mahal. Mayoritas loh ya, nggak semua. Nah itulah tugas kita sebagai investor untuk mengidentifikasi mana yang masih belum mahal. Gitu. Karena seperti logika tadi kan, rumah kan. Kita ditawarin kapan kita beli rumah di saat kita udah tahu spesifikasinya, saat harganya mahal atau saat harganya murah gitu kan. Kalau saya sih simpel aja, kalau saya tahu spesifikasinya ya pasti saya beli pas harganya murah gitu kan. Tapi kebanyakan orang justru ngejar rumah yang harganya udah mahal gitu kan, diharap dia bisa jual di harga lebih mahal lagi gitu kan, padahal kenyataannya lebih gampang beli yang lagi murah dibandingkan beli yang mahal. Ntar jualnya kita harus apa istilahnya, harus jadi salesman yang pinter gitu kan. Yang tanda kutip kalau di pasar saham yang disebut dengan pom-pom gitu kan. Kita salesman, kita pitching gitu kan. Oh ini saham ini bagus, bla 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 bla. Kalau ntar ada yang mau dengerin apa kata kita gitu kan. Kalau nggak ada yang mau dengerin gitu kan, ternyata kita jual lagi nggak laku. Ya udah. Ujungnya nyangkut di pucuk gitu ya. Nyangkut, iya. Kalau FOMO ya. Oke. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya kalau strategi bottom fishing itu berbeda ya dengan intelligent investing, dimana kalau bottom fishing ini biasanya rata-rata market memang lagi turun gitu. Ya, seperti yang dikatakan Pak Raymond tadi, ibaratnya seperti kita beli saham apapun di tahun 2020, akhir tahun semua naik gitu. Cuman kalau kondisi sekarang yang lagi harga saham lagi naik tinggi-tingginya, nah ini berbeda gitu ya. Artinya memang banyak mayoritas saham sudah naik, tapi tetap ada beberapa saham yang masih menawarkan harga murah. Nah, disitulah kita sebagai investor bisa memilah-milah dari situ. Oke Pak. Menarik sekali Pak penjelasannya dari Pak Raymond ini. Nah mungkin selanjutnya nih Pak, berarti kalau bisa dikatakan saham ini kan lagi naik nih. Nah ini apakah sebenarnya pertanda sekarang ini Indonesia sudah pulih lagi nih Pak Raymond dari krisis kemarin? Atau sebenarnya masih belum nih gitu? Kalau dibilang kita banding dengan 2020 ya, Indonesia itu bisa dibilang perekonomiannya udah pulih kalau dibanding dengan 2020 gitu ya. Tapi kalau kita banding dengan setahun sebelumnya ya, kita banding dengan 2019, perekonomian Indonesia sedikit di atas dari 2019 gitu ya. Kayak secara angka sedikit di atas dari 2019. Kenapa kelihatannya kok 2021 kemarin pertumbuhannya lebih tinggi gitu kan? Kemarin kalau nggak salah sempat angkanya sampai 7%-an ya. Nah, karena di 2020-nya itu minus. Gitu ya. Kayak gampangnya istilahnya kalau dari 100 turun ke 96 gitu kan, terus dari 96 naik ke 103 kan, jadi kelihatannya kan kayak tinggi naiknya gitu kan, naiknya 7 gitu kan. Padahal kenyataannya kalau dibandingkan dengan 2019 naiknya cuma 3 gitu kan. Gitu. Jadi itu sih kebanyakan orang ngelihat tuh kayak perbandingan 2021 dengan 2020, padahal kenyataannya 2020 tuh minus. Makanya kita harus pakai baseline yang lebih komparatif gitu kan, yang lebih apa istilahnya, yang lebih head to head. Karena 2020 kan benar-benar unpredictable ya, kayak nggak ada yang duga gitu kan, terjadi pandemi yang benar-benar seluruh dunia mengalami gitu kan ya, which is Indonesia akhirnya juga mengalami apa istilahnya, krisis lah bisa dibilang. Jadi emang kalau saya lihat udah cukup oke, dan beberapa emiten yang saya pegang juga kinerjanya wah kebetulan
karena emiten yang saya pegang ini emang apa istilahnya, bisa dibilang istilah kerennya tuh zaman sekarang tuh sering disebut dengan saham compounder gitu ya. Kayak saham Hmm, yang walaupun krisis pun dia tetap bisa bisa berkembang gitu ya. bertahan. Makanya betul bertahan dan berkembang, makanya untungnya gara-gara itu ya saya senang-senang aja gitu kan, karena pas saya Hmm, lihat oh kinerjanya udah jauh di atas dari 2020 nih, wah ya udah hmm, oke, lanjut gitu kan. hmm. Oh, oke. Berarti bisa dikatakan sebenarnya sudah pulih, tapi sebenarnya masih belum full gitu ya, full recovery. Mungkin seperti itu kali ya, Betul, Pak betul, Raymond ya. betul, 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 Walaupun hampir sedikit lagi ya. sedikit ya, walaupun IHSG sendiri sudah menembus ATH-nya gitu. Betul, lebih tinggi daripada 2019 bahkan kan. Hmm, hmm. Oke, oke. Bahkan Nah, lebih tinggi daripada 2017, ya kan? iya, iya 2017 betul betul. 2018 tuh. Betul, betul. Karena kalau kita ngelihat memang siklus atau histori 10 tahunan terakhir kan setelah 2015 ambles, 2016 naik, Hmm, 2017 nembus ATH ya, 2018 nembus ATH betul. lagi. Awal Habis itu awal kena krisis 2018 tuh. lagi. Iya, krisis perang Amerika Cina waktu Perang itu dagang. ambles Hmm. lagi. Baru mau naik kena COVID ambles lagi gitu ya. Nah, Iya, ambles lagi. sekarang kayaknya sudah Sekarang udah lebih tinggi mulai dari itu. track, iya betul ya, kembali ke tracknya untuk melanjutkan kenaikan gitu. Menarik memang kalau kita melihat perjalanan IHSG di 10 tahun terakhir. Nah, berarti kira-kira ketika IHSG naik ini bisa dikatakan istilahnya buat kita para investor seharusnya ini bisa jadi angin segar gitu ya Pak Raymond ya. Dalam artian ya memang saham-saham yang kita pegang ini sih seharusnya itu juga juga ikut naik gitu atau gimana Pak Raymond? Uh, Bisa dibilang gitu. Kalau udah punya sahamnya ya. Tapi Hmm. kalau kalau kita punya mindset itu long term, sebenarnya saya punya pandangan sedikit berbeda. Karena kalau Hmm. kita punya mindset itu long term, kayak tadi rumah ya. Kalau kita punya Hmm. mindset itu long term, kita mau ninggalin rumah itu dalam waktu lama, kita pasti Hmm. mau cari rumah yang terbaik di harga termurah, bener gak? Ya kan? Iya. Kalau kita mikirnya long term. Tapi kalau kita Hmm. mikirnya kayak gue mau jual rumah ini tahun depan, ya Hmm. gue maunya harga rumah ini naik secepatnya gitu kan. Karena kalau enggak, Hmm. gue nggak untung-untung gitu kan. Nah makanya Hmm. itu tergantung tergantung mindset kita. Nah kebetulan kalau saya pribadi mindsetnya long term. Jadi Hmm. kalau saya ngelihat dengan harga IHSG sekarang yang udah tembus all time high gitu kan, saya melihat Hmm. bahwa wah makin susah nih saya dapat saham yang bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi gitu. Tapi Iya. masih ada. Cuma Iya. cuma susah. Maksudnya kayak kalau tahun 2020 tuh saya tinggal Iya. cap-cip aja gampang banget tuh. Cuma kalau Hmm. sekarang kayak dari misalnya contoh misalnya saya punya 30 watchlist, mungkin sisa Hmm. 5 atau di bawah 10 gitu kan yang istilahnya Hmm. masih masih bisa ngasih return yang cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat tahun 2020 dari 30 itu semuanya bisa ngasih return Hmm. tinggi. Hmm. Gitu. Hmm. Itu bedanya ya, bedanya saat Iya. kita lagi di all time low atau di all time high. Kalau kita lagi di all time low, enak aja Hmm. kita tinggal pilih Hmm. cap cip cup, kemungkinan besar apa yang kita pilih oke. Okay. Tapi kalau kayak Hmm. sekarang makin susah. Makin susah kita bisa dapat tadi rumah yang bagus yang bisa kita tinggalin untuk jangka panjang. Gitu. Oke. Berarti di sisi lain ada yang memang ini istilahnya bisa jadi angin segar dalam artian kalau misalkan kita bicara mengenai jangka pendek, buat tinggal ngikuti trennya aja yang baru naik apa gitu ya. Cuman kalau dari Betul. sisi tadi jangka panjang tadi, ini sudah agak susah nih kita milih-milih saham gitu ya. Betul. Kalau Oke, jangka oke. panjang makin susah malah. Iya. Nah, eh, oke, berarti tadi mengenai mengenai kita memiliki mindset yang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sisi lain nih, kita kalau kita melihat kan ada investor-investor ini yang kerjaannya dia hanyalah cari dividen kampanye seperti itu ya. Oke. Apalagi kalau kita melihat di bulan-bulan sekarang, bulan Maret, April, Mei biasanya. Ini kan musim dividen. Nah, biasanya musim dividen ini yang kita masuk ke tema kita pada malam hari ini yang orang biasanya sih pengen cari THR gitu dari dividen saham. Nah, Ya. ini kira-kira bagaimana nih Pak Raymond? Karena biasanya nih kalau orang yang cuma cari dividennya saja, katakanlah dia beli atau dia sudah miliki gitu ya di cum date-nya, habis itu di ex date dia jual, nah biasanya kan harga sahamnya ambles juga tuh.
Nah, ini kira-kira ada tips nggak nih dari Pak Raymond sendiri buat para dividend hunter nih ceritanya nih? Oke, jadi gini ya, mungkin yang perlu saya kasih tahu pertama dulu, kita untung dari saham tuh dari dua ya. Yang pertama adalah tadi yang Mas Eros bilang ya, dividen. Yang kedua adalah dari capital gain. Jadi pada akhirnya keuntungan kita adalah dari dua itu. Kan kalau dividen adalah profit yang dibagi ya. Istilahnya perusahaan punya profit, nah berapa yang dibagi gitu kan. Karena sisanya yang nggak dibagi itu kan dipakai lagi buat ngembangin perusahaan gitu kan. Tapi yang dibagi itulah yang namanya dividen. Sedangkan kalau yang namanya capital gain itu apa? Capital gain adalah kenaikan harga saham. Nah, kenapa harga saham naik? Karena kinerja perusahaannya makin oke gitu kan. Contoh misalnya contoh misalnya gampangnya gini ya. Misalnya ada satu perusahaan supermarket, dia punya satu cabang. Satu cabang menghasilkan 50 miliar. Nah, tahun depan dia punya dua cabang menghasilkan 100 miliar. Ya apa harga sahamnya nggak makin naik gitu kan? Pasti makin naik gitu kan. Karena punya dua cabang dan menghasilkan 100 miliar, 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, sebenarnya logika gampangnya tuh itu apa yang mengakibatkan harga saham tuh naik. Tapi ada juga yang tanda kutip itu adalah yang namanya sentimen gitu ya, yang istilahnya nih kayak kemarin gitu kan, wah awal pandemi saham vaksin gitu kan, beli saham vaksin, habis dibeli berapa bulan kemudian turun terus ya kan. Nah, kayak gitu-gitu saya nggak terlalu ngikutin gitu ya, istilahnya kayak sentimen gitu saya nggak terlalu ngikutin. Yang saya invest adalah ya perusahaan yang kayak tadi, kalau dia ke depannya misalnya tadi punya satu supermarket, kedepannya dia bisa bangun berapa supermarket gitu kan, dari satu misalnya jadi 5, dari satu jadi 10 kayak gitu. Itu yang saya mau invest adalah yang kayak gitu, yang benar-benar kenaikan harganya adalah karena kenaikan dari kinerja bisnisnya gitu kan, karena bisnisnya makin besar. Nah, untuk yang mau cari dividen sebenarnya konsepnya sama juga sama yang mau cari capital gain. Konsepnya adalah kita harus cari perusahaan yang seiring berjalannya waktu dividennya makin gede. Gitu ya. Jadi ada perusahaan yang bagi dividen tuh benar-benar gede tapi sekali doang. Nah, itulah yang namanya dividen trap. Nah, itu yang suka dibilang kan, hati-hati dengan dividen trap gitu kan. Itu yang namanya dividen trap. Dia bagi dividen gede tapi sekali doang. Habis itu nggak pernah bagi dividen lagi. Kenapa? Ya karena dia nggak punya duitnya buat bagi dividen gitu kan. Dia nggak punya profitnya buat bagi dividen. Nah, oleh karenanya kalau kita mau cari perusahaan yang istilahnya kita mau dapat uang dari dividen, dapat keuntungan dari dividen, konsepnya sama kalau kita mau dapat uang dari capital gain. Kita harus cari perusahaan yang secara long term itu akan semakin baik gitu kan, istilahnya semakin berkembang, dan pada akhirnya nanti profitnya sebagian bisa dibagi dalam bentuk dividen. Jadi itu. Jadi untuk mencegah kita kena dividen trap adalah kita pastikan dulu apakah dividen ini cuma one time, cuma saat ini doang, atau sampai 10 tahun lagi dia akan terus bagi dividen. Karena lebih baik kita cari yang dividennya kayak contoh ya. Karena kan dividen tuh ada yang kayak persentasenya nggak normal ya. Kayak misalnya 50% dari harga gitu. Itu kan abnormal kan. Nah, biasanya yang kayak gitu-gitu itu cuma sekali doang. Karena emang dia kayak habis jual aset gitu ya. Misalnya contoh dia punya gedung terus dia jual gedungnya. Nah, hasil penjualan gedung itu dia bagi dalam bentuk dividen. Kan gedungnya udah dijual, besok-besok nggak bisa jual gedung lagi kan. Sedangkan kalau kayak perusahaan yang dapat bagi dividennya adalah hasil dari dia kegiatan bisnisnya sehari-hari gitu ya, misalnya contoh dia jualan consumer goods, setiap hari dia jualan gitu kan, sehingga dari situ dia bisa dapat profit dan bisa bagi dividen. Nah, itu lebih baik daripada yang kayak tadi dividen 50% tapi sekali doang. Lebih baik kayak dividen yang masuk akal lah, kayak 6, 7% atau 5%, tapi seterusnya dan makin meningkat gitu kan. Karena bisa jadi kalau kita beli sekarang gitu, harga sekarang terus dividennya cuma 6% atau 5%, tapi kan dengan peningkatan dividen ini 10 tahun kemudian dividen kita bisa jadi 20% malah gitu kan. Kalau emang peningkatannya konsisten gitu. Makanya itu kalau saran saya sih lebih condong ke yang long term dividennya dibandingkan yang cuma short term dan satu waktu doang. Sekali doang. Oke. Wah, menarik nih, dapat insight baru. Berarti memang ketika kita ngelihat dividen yield yang tidak normal, dalam artian biasanya sih 20%, 30% gitu. Biasanya itu juga dipengaruhi oleh istilahnya hal-hal lain ya di luar operasional kesehariannya, yang itu membuat dividen yield-nya besar, dan biasanya setelah dia membagi dividen perusahaannya, harga sahamnya jatuh karena rata-rata orang
hanya cari dividennya saat itu saja, kemudian dijual gitu ya. Nah, memang yang Betul. terbaik adalah dividen berkelanjutan, bisa seperti itu ya. Berkelanjutan. Ya Ya, berkelanjutan di mana setiap tahunnya labanya selalu naik, kemudian sebagian labanya bisa dibagi dalam bentuk dividen. Oke, misalkan kita membeli saham sekarang gitu, kita ngerasakan dividennya masih kecil nih gitu. Cuman kalau kita betul. mengikuti terus kinerjanya, di mana kinerjanya naik, labanya makin naik, prosentase dividennya pun katakanlah stabil, istilahnya Ya, konsisten, berarti setiap tahunnya nanti akan ada penambahan dividen yang dimana kita beli sekarang, hasilnya mungkin bisa dikatakan ya nanti, jangka panjang nanti. Otomatis betul. dividen yang didapatkan, yield-nya pun akan besar gitu. Nah, menarik Betul. sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin nanya mengenai dividen trap dan sebagainya, sudah dijelaskan secara jelas dengan Pak Raymond ya. Semoga menambah insight buat kita semua. Ya, oke, Pak Raymond. Kemudian selanjutnya nih, nah, apa namanya? Kalau kita ngelihat sebenarnya nih Pak Raymond, di mana Hmm. kalau kita ngelihat di bursa ini kan saham-saham pembagi dividen ya, kita lanjutkan mengenai dividen tadi, kan salah satunya nih adalah sektor tambang gitu ya, terutama sektor batu Hmm. bara yang dimana kalau kita Batu bara. melihat dividennya ini yield-nya besar-besar gitu. Nah, ini yang Ya, juga banyak ditanyakan. Kalau kita ngelihat memang sekarang sebagian sudah membagi dividen ya, seperti emiten-emiten perbankan, sebagian batubara sudah, tapi masih banyak yang belum juga ini. Nah, ini yang betul. kebanyakan juga ditanyakan nih para teman-teman ini sekarang. Kira-kira kalau masuk misalkan, masuk sekarang gitu, itu kira-kira resikonya besar nggak sih Pak Raymond, khususnya untuk sektor-sektor komoditas ini yang terutama yang membagi dividen gede gitu. Itu boleh ini Oke, Pak, kasih kami masukan ya Pak. siap. Oke, jadi kalau kita ngomongin eh bisnis gitu ya. Ini saya Hmm, pakai konsepnya dari Warren Buffett juga sih sebenarnya. Saya istilahnya hmm, belajar dari dia juga gitu ya. Jadi bisnis itu sebenarnya kalau kita bagi itu sebenarnya gampangnya itu kita bagi jadi dua jenis. Bisnis hmm, pertama ada yang namanya bisnis komoditas. Bisnis hmm, kedua ada yang namanya bisnis franchise. Apa bedanya? hmm, Bedanya adalah kalau bisnis komoditas hmm, itu dia nggak ngelihat barangnya, dia cuma lihat harganya. Kalau harganya murah hmm, beli, kalau harganya mahal hmm, nggak mau beli. Itu adalah hmm, komoditas. Bedanya sama bisnis franchise adalah kalau harganya mahal sekalipun orang tetap mau beli. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kalau kita ngomongin perhiasan ya, itu adalah kayak hmm, Tiffany Co. hmm, Harganya mahal banget kan? Tapi iya, kenapa masih ada yang mau beli? Karena Tiffany Co-nya, gitu kan? hmm, hmm, Karena nama Tiffany Co-nya itu yang bikin dia jadi suatu franchise. Istilahnya hmm, mau dia naikin harga jadi berapapun, orang-orang yang emang suka dengan brand Tiffany Co tetap mau beli. hmm, hmm, Beda halnya kayak kalau kita ke toko emas biasa gitu kan. Kita ke toko emas hmm, biasa yang nggak ada brandnya gitu kan. Kita hmm, cari yang paling murah gitu kan dari semua toko emas itu. Kalau emang desainnya sama gitu kan. Sedangkan hmm, padahal desain yang sama cuma dikasih nama Tiffany Co doang, hmm, orang mau bayar mahal gitu kan. Nah makanya itu bedanya bisnis komoditas dan bisnis franchise. Nah hmm, kalau kita ngomongin perusahaan batubara atau tadi ya kayak selain batubara mungkin CPO juga ya apa kelapa sawit hmm, gitu kan dan sebagainya, itu golongannya adalah golongan bisnis komoditas. Kenapa? Karena hmm, gini, kalau teman-teman jadi orang yang mau beli batu bara, teman-teman lihat nggak sih? Kayak dia ditambangnya di mana? Dia kayak hmm, maunya cuma beli yang ditambang di Kalimantan atau mau beli kalau yang ditambangnya di apa Sumatera Selatan kan enggak, ya kan? hmm, Teman-teman cuma lihat batu bara spesifikasinya ini gitu kan. Nggak hmm, peduli mau siapa yang nambang gitu kan, mau dari Afrika, mau dari Indonesia, mau dari Australia, nggak peduli. Yang penting hmm, harganya murah apa enggak gitu kan. Nah makanya yang hmm, namanya bisnis batu bara itu adalah bisnis komoditas. Nah apa hmm, kelemahan dari bisnis komoditas dan apa kelebihannya? Kelemahan dari bisnis komoditas adalah harganya itu ditentukan banget sama supply dan demand. iya, Kalau teman-teman punya perusahaan batu bara, teman-teman nggak bisa dikte harga batu bara tuh harus berapa, nggak bisa. hmm, Karena hmm, kalau supply-nya lagi tinggi tapi demand-nya lagi rendah, hancur harganya. Contohnya kayak apa? Kayak tahun 2020. Harga batu hmm, bara hancur ya kan? Makanya hmm, banyak perusahaan batu bara yang bahkan nggak untung sama sekali tahun 2020. iya, Sedangkan kenapa tahun 2021 dia tiba-tiba melonjak?
Karena supply-nya tetap gitu ya. Istilahnya supply-nya nggak beda jauh sama tahun 2019, tapi demand-nya tinggi banget. Tahun 2021 tuh demand batu bara tinggi banget. Nah, itulah yang mengakibatkan harganya tinggi banget per tonnya gitu kan. Nah, makanya perusahaan batu bara nyetak duit semua kan. Ya, saya nggak mau sebut merek lah, pokoknya perusahaan-perusahaan batu bara dengan nama itulah gitu kan. Semua pada nyetak duit banyak banget gitu kan, pada wah gila banget nih. Bahkan istilahnya kayak ada perusahaan yang kalau dibandingin dengan tahun 2020 profitnya 10 kali lipat gitu kan. Tapi yang orang suka lihat adalah cuma headline doang, profit meningkat 10 kali lipat. Padahal kenyataannya kalau kita lihat angkanya, kenapa dia meningkat 10 kali lipat? Karena tahun 2020-nya dia hampir minus. Karena tahun 2020-nya hampir minus, sehingga tahun 2021 10 kali lipat. Gitu kan. Padahal kenyataannya, kalau kita bandingin ke tahun 2019, nggak meningkat jauh. Meningkat sih, tapi ya hampir sama gitu loh. Nggak yang signifikan banget gitu. Nah, makanya itulah kenapa dalam membandingkan pun kita harus tahu kayak baseline yang kita pakai itu yang mana. Jangan salah pilih baseline. Kayak kalau kita lihat tahun 2020 ya, itu kan keadaan abnormal kan, yang istilahnya semua lockdown, demand turun banget sehingga harga jatuh banget gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, untuk kenapa dividen perusahaan batubara tuh yieldnya tinggi, itu sebenarnya tergantung juga. Tergantung dari teman-teman belinya kapan. Kalau teman-teman kayak contoh nih ya, ini bukan saya mensponsori emiten ini ya. Ini kayak contoh real supaya teman-teman bisa lihat nanti sendiri histori harganya. Kalau teman-teman contoh kayak perusahaan yang namanya ITMG ya, yang kodenya ITMG ya, Indo Tambang Megaraya. Kalau teman-teman beli di tahun 2020 di harga 7.000 gitu ya. Dengan dividen kemarin kan 4.000 kan totalnya kan. Iya, total 4.000. Teman-teman dapat berapa yieldnya? 50% kan? 50%. Lebih malah kalau dibelinya di harga 7.000. Bener kan? Tapi kalau belinya sekarang paling cuma berapa belas persen kan? Nah, makanya tergantung juga harga belinya. Nah, resikonya apa kalau teman-teman beli sekarang? Resikonya adalah teman-teman bisa dapat dividennya, bener. Tapi resikonya karena perusahaan komoditas ini tergantung banget sama supply dan demand, suatu saat kejadian seperti tahun 2020 atau tadi Mas Eros juga bilang kan tahun 2015 kejadian lagi, harga batu bara anjlok lagi. Apakah teman-teman yakin bahwa dividennya bisa nge-cover capital loss-nya? Karena kembali lagi ya, saham itu untung dan ruginya itu adalah dividen plus minus capital gain atau capital loss. Kalau dividen nanti dikurangin capital loss lagi, gedean capital loss, ujung-ujungnya teman-teman rugi. Tapi kalau teman-teman udah dapat dividen, dapat capital gain, itu double kan untungnya kan. Makanya hati-hatinya adalah kalau ngejar dividen di perusahaan batubara, mungkin hati-hati dengan timing, dengan cycle-nya, siklus. Oke? Karena yang namanya perusahaan batubara tuh emang siklusnya ada, kelihatan banget siklusnya. Nah, kalau teman-teman nanya pendapat saya gimana siklusnya sekarang, siklusnya sekarang ini memang masih ada di siklus yang akan lebih tinggi lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Pendapat pribadi saya. Siklusnya akan ke angka yang lebih tinggi lagi. Tapi melihat situasi yang ada sekarang, ya, kayak kalau teman-teman dengar berita ya, China udah mulai lockdown lagi kan. Terus Amerika mau naikin suku bunga. Dengan kondisi kayak gitu, terus Rusia ya kan, Rusia lagi perang sama Ukraina. Dan Eropa lagi krisis energi. Nah, dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar akan ada suatu ketika ya, hiccup, yang apa istilahnya, bahasa Indonesianya, kayak polisi tidur lah. Kalau kita jalan gitu ada polisi tidur, istilahnya kita anjlok dulu gitu. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman emang mau masuk batubara, saran saya adalah pas anjlok dulu itu, jangan sekarang. Kenapa? Karena ntar teman-teman kalau udah kalau teman-teman belum punya mental yang kuat, teman-teman nangis nanti ngelihat portofolio merah. Beneran. Merahnya tuh bisa minus 50%, bisa minus lebih dari itu malah. Makanya kalau saran saya, kalau emang mau masuk di perusahaan batubara, nanti setelah polisi tidur itu lewat. Nah, kita lagi menuju polisi tidur itu. Gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau pendapat saya pada akhirnya akan lebih tinggi daripada poin sekarang ini. Tapi in the meantime ya dari titik ini ke titik ini kita akan kesini dulu. Tapi nanti naik lagi gitu. Itu pendapat saya.
dan berdasarkan analisis saya. Makanya teman-teman analisis sendiri dulu, jangan dengerin apa kata saya doang gitu kan. Iya. Itu dari apa yang saya lihat. Oke, nah mungkin bisa ditambahkan, Win. Berarti Ya, kayaknya si siklus polisi tidur ini kan naik dulu kemudian anjlok. Nah bisa jadi naiknya ini salah satunya ya sentimen dividen ini tadi ya. betul, betul, Bisa betul, bisa betul banget. dikatakan seperti itu ya Pak Raymond ya. Betul, Ya karena beberapa betul, ini masih belum RUPS nih kan orang-orang pada betul. nungguin nih, wah RUPS ini labanya kemarin gede banget nih, berapa yang diberi Ah, dividen gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian harus dihitung lagi ya, dan sekali lagi ini pendapat masing-masing, jadi jangan ditelan mentah-mentah, tetap harus dianalisa ulang lagi. Oke, betul. menarik nih. Oke, tadi kita bicara mengenai saham komoditas, saham komoditas dan juga saham franchise. Nah, kalau sekarang nih kita lihat Pak Raymond yang sedang hype saat ini ya mengenai saham digital gitu. Nah, kalau Ya, saham digital ini sebenarnya masuk kategori mana sih, komoditas atau franchise kalau menurut Pak Raymond? Apalagi kalau Pak Raymond tadi bilang background-nya kan pernah ya masuk ke perusahaan digital ya terbesar lagi gitu. Boleh cerita Pak Raymond? malah yang baru IPO kan. Yang baru IPO nih terutama nih. Yang baru IPO Oke, maupun yang kemarin yang Daulin ngeduluin dulu itu. itu kompetitornya. Iya, Dulu pas saya kerja di sana saingannya sama yang itu tuh. iya. Sekarang jauh nih kayaknya ya. Iya. Oke. Jadi kalau bisnis, sebenarnya bisnis apapun ya pasti ada yang namanya komoditas ya. Kayak contoh ya, contoh nih. Produk apa yang teman-teman nggak peduli sama mereknya? Pasti ada dong. Pasti ada. Istilahnya ada produk-produk tertentu yang teman-teman nggak terlalu peduli mereknya apa gitu kan. Contoh, kalau saya ngelihat masker. Saya nggak terlalu peduli masker merek apa. Yang penting maskernya spesifikasinya kayak KN95 misalnya. Atau KF94. Atau ya kayak gitulah. Pokoknya berdasarkan spesifikasi. Tapi mereknya apapun, nggak peduli. Yang penting dia oke gitu kan. Dan kalau kita beli online kan kita lihat reviewnya dulu kan. Iya, Enak nggak betul. dipakainya gitu kan. Kayak gitu kan. Itu yang penting kan. Nggak penting mereknya. Betul. Nah, pada akhirnya nggak ada bisnis satupun yang benar-benar kayak bisnis ini udah pasti franchise, bisnis ini udah pasti komoditas, enggak. Cuma emang ada bisnis tertentu yang kita nggak bisa bikin franchise-nya. Contoh kayak tadi batu bara, nggak akan bisa di franchise-in gitu. Istilahnya karena batu baranya sama aja. Orang nggak punya konsep batu bara yang berbeda. Istilahnya cuma spesifikasi doang gitu kan, nggak peduli merek apa. Nah, kalau kita ngomongin teknologi, ada juga sebenarnya yang franchise, ada juga yang komoditas. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kalau teman-teman ngisi pulsa. Peduli nggak ngisi pulsanya di mana? Saya sih nggak peduli. Saya cari yang ada promonya paling gede. Bener nggak? Iya, betul. Kalau ngisi Sama pulsa ya. kan nggak peduli kan? Iya. Iya. Saya sih nggak peduli kayak mau ngisinya di Tokopedia, mau ngisinya di Bukalapak, mau ngisinya di Dana atau apapun lah istilahnya. Saya cari yang promonya paling gede misalnya gitu kan. Kalau saya mau promo gitu kan. Atau kalau misalnya nggak ada promo sama sekali, istilah dimanapun nggak ada promo, saya cari yang admin fee-nya paling kecil. Istilahnya karena buat saya pulsa mau beli dimanapun sama-sama pulsa gitu kan, nggak ada bedanya. Nah, paling nanti yang kita ngomongin franchise di mana adalah ketika cuma platform itu atau cuma produk itu yang bisa menawarkan hal tersebut. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kalau kita lihat di luar negeri ada yang namanya Netflix. Ya. Netflix itu menurut saya, pandangan saya itu adalah bisnis franchise. Kenapa? Karena orang rela bayar jauh lebih mahal. Karena saya langganan TV berbayar itu ada banyak. Ada Netflix, ada Disney Plus, waktu itu pernah juga pakai Mola. Dan saya melihat kenapa padahal Netflix tuh harganya jauh lebih mahal daripada yang lain, ya. Istilahnya Netflix tuh sama Disney Plus tuh jauh banget. Jauh banget. Disney Plus tuh setahun cuma 150 apa ya kalau saya nggak salah. Netflix, bisa jutaan gitu kan. Kenapa? Tapi orang tetap mau Netflix. Karena ada konten-konten tertentu yang emang bagus dan cuma bisa ditonton Netflix secara legal. Kalau mau ilegal sebenarnya ya ada juga sih gitu kan. Tapi karena saya orangnya cari yang praktis-praktis aja gitu kan, yang juga legal dan praktis, ya Netflix gitu kan. Makanya saya dalam hal ini rela bayar gitu kan. Nah, makanya
itulah kenapa eh, karena segitu kuatnya ya si Netflix ini sehingga dia naikin harga pun orang masih tetap di Netflix gitu ya. Itu yang bikin Netflix ini berbeda daripada yang lain. Nggak sama gitu loh. Kayak kalau kita ngomongin pulsa tadi kan sama aja kan dimanapun kan. Tapi kalau kita ngomongin kayak entertainment jadi beda antara Netflix dengan Disney Plus gitu kan. Kenapa banyak orang yang tetap mau bayar gitu kan Netflix dengan ya Netflix yang jauh lebih mahal daripada Disney Plus, padahal kalau kita cuma nyari tontonan online gitu kan, kalau emang nggak ada bedanya, kenapa nggak Disney Plus gitu kan, jauh lebih murah. Karena ada konten-konten tertentu yang cuma bisa ditonton di Netflix. Itulah yang sering kalau Warren Buffett sebut dengan istilah mode. Mode. Pernah dengar nggak istilah economic mode? Mode ya. Economic mode. Nah, itulah yang namanya economic mode yang dimiliki oleh Netflix. Nah, dalam hal ini Netflix punya economic mode yang disebut dengan toll bridge. Istilahnya untuk nonton itu orang nggak bisa ke tempat lain, harus lewat Netflix untuk nonton itu. Nah, oleh karenanya, karena untuk ke sana kita cuma bisa lewat satu jembatan, itulah kenapa disebut toll bridge. Jadi cuma ada satu jembatan buat ke pulau itu gitu kan, ke pulau Netflix berarti. Nah, untuk bisa nonton itu cuma bisa lewat situ, makanya Netflix punya yang namanya economic mode dalam bentuk toll bridge. Istilahnya nggak bisa kemana-mana. Dia naikin harga pun, kalau lu tetap mau nonton, ya bayar gitu kan. Kalau nggak mau nonton, ya silahkan pindah gitu kan. Nah, itulah kenapa pada akhirnya orang tetap mau bayar karena tetap mau nonton gitu kan. Gitu. Nah, untuk perusahaan teknologi di Indonesia ini, kalau pendapat saya pribadi ya, saya pribadi ada beberapa perusahaan yang emang sudah cukup punya mode tapi belum kuat. Belum sekuat Netflix istilahnya gitu ya. Punya mode yang cukup kuat tapi belum sekuat Netflix. Karena mode itu nggak cuma kayak toll bridge tadi ya, kan kalau Netflix itu kan benar-benar toll bridge istilahnya orang nggak bisa nonton, gitu nggak ya. betul, kayak nggak bisa nonton Bridgerton, betul, nggak bisa nonton Bridgerton, nggak bisa nonton Stranger Things atau kayak drama yang cuma di Netflix itu kan, cuma harus di Netflix itu kan. Nah, mungkin perusahaan teknologi Indonesia nggak ada yang kayak gitu atau belum ada yang kayak gitu, kayak benar-benar kayak kalau mau itu cuma di situ. Karena kalau kita lihat persaingannya gitu ya, itu hampir-hampir mirip gitu kan. Kayak kalau kita mau belanja gitu kan, ada beberapa ya kan. Terus kalau kita mau pesan reservasi hotel, reservasi apa namanya? Tiket pesawat dan lain-lain ya, tiket itu juga ada banyak gitu kan. Nah, makanya di kayak gitu itu belum benar-benar kelihatan mana yang punya mood, mana yang nggak punya mood gitu ya. Mana yang punya competitive advantage, mana yang belum punya. Karena biasanya kalau saya pribadi sih, saya melihat promonya paling gede mana sih gitu kan. Kalau misalnya si X yang paling gede promonya, saya beli di situ gitu kan. Karena pada akhirnya yang saya dapat tiket pesawat yang sama gitu kan. Nah, makanya itu mungkin yang saya lihat yang sekarang lagi dibangun moodnya adalah yang namanya sistem. Dan itu belum ada, kalau pendapat saya pribadi belum ada yang benar-benar kuat banget. Cuma saya melihat udah ada beberapa yang emang udah membangun dan udah hampir jadi. Tinggal kita lihat mana yang paling kuat bertahan gitu kan. Karena yang namanya mood ini kan juga seiring dengan berjalannya waktu kan bisa semakin kecil gitu kan. Istilahnya semakin karena kompetisi semakin berat gitu kan, sehingga moodnya semakin kecil. Nah, kita lihat aja nanti apakah moodnya semakin besar atau semakin kecil. Cuma saya lihat sih udah ada beberapa yang membangun sistemnya yang bikin sistemnya dia itu mudah ditiru. Istilahnya buat niru itu dia butuh modal yang gede banget buat niru. Itu kan istilahnya kayak susah kan jadinya kan. Kayak misalnya kalau teman-teman mau niru sesuatu tapi teman-teman butuh modal kayak 30 triliun gitu misalnya. Kan nggak banyak kan orang yang punya modal 30 triliun kan. Belum lagi waktunya gitu kan. Nah, makanya saya melihat udah ada yang ke arah sana, dia mau bikin kayak sistem yang kuat tapi belum sekuat itu kalau pendapat saya pribadi. Oke. Berarti bisa dikatakan kalau mood di perusahaan-perusahaan digital di Indonesia ini mungkin bisa kita ngelihat dari kesehariannya, dalam artian seperti ini. Kira-kira aplikasi mana sih yang sering kita pakai? Mungkin bisa dikatakan seperti itu enggak ya Pak Raymond ya? Bisa. Jadi salah satu tipikal mode itu juga adalah top of the mind ya. Istilahnya kalau kita udah biasa ya pakai suatu aplikasi, udah biasa banget. Biasanya kita nggak ngelihat lagi aplikasi sebelah. Yang lain. Betul.
Nah, itu makanya itu bagian dari sistem yang tadi saya sebut. Cuma Hmm, ya itu belum terbukti, belum teruji. Karena buat hmm. menguji yang kayak gitu itu perlu waktu yang lama, nggak sebentar. Iya, perlu waktu dan modal juga ini ya biasanya ini ya. Betul, dan modal, modal pasti. Iya. Nah, berarti nih Pak Raymond, kan kalau kita ngelihat apa namanya saham-saham digital di Indonesia ini bisa dikatakan kan yang seperti dikatakan Pak Raymond tadi kan belum kuat banget gitu ya secara economic mode-nya gitu. Betul, Dan posisinya pun kalau kita ngelihat sekarang masih terus merugi ya dalam artian masih betul. cash flow-nya masih minus, kemudian walaupun secara omset bisa dikatakan naik gitu, tapi kalau secara cash flow masih minus, secara laba masih rugi gitu, dan itu kan banyak gitu. Nah, kira-kira kalau kalau kondisi seperti ini sebenarnya bisa bisa dibeli nggak sih kira-kira Pak Raymond, dalam artian apa namanya, bisa nggak kita kita memang kalau kita bicara memang investasi yang wajar kan yang labanya konsisten naik seperti tadi ya. Ini kan Pak Raymond labanya konsisten naik, memberikan dividen secara konsisten dan sebagainya. Cuman problemnya untuk saham-saham digital di Indonesia ini kebanyakan yang lagi hype ini justru masih pada rugi gitu. Nah, ini bisa bisa kita pertimbangkan untuk masuk juga nggak sih kira-kira? Oke, eh, mungkin saya bisa menjawabnya dengan seperti ini. Jadi dalam investasi, Hmm. ini menurut saya pribadi ya, saya Hmm. itu melihat investasi itu ada dua jenis. Satu Hmm. adalah investasi yang if question. Yang satunya ada lagi Hmm. adalah investasi yang when question. Oke, bedanya Oke, apa? gimana? Bedanya adalah kalau investasi yang if question itu adalah yang kayak gini. Yang kalau ini terjadi, if something happens gitu ya, Hmm. investasi saya akan berkembang. If Hmm. if something happens gitu ya, kalau sesuatu Hmm. terjadi. Hmm. Artinya kalau itu nggak terjadi, investasi saya jadi investasi bodong gitu kan. Iya, iya benar Itu tuh. adalah yang namanya if question. Nah, Oke. investasi jenis kedua adalah yang namanya investasi when question. Hmm. Hmm. Di saat ini terjadi, investasi Hmm. saya akan berkembang. Jadi, Hmm. itu udah one step ahead. Istilahnya itu udah pasti Oke. terjadi. Cuma kapannya aja. Nah, Hmm. saya kalau disuruh milih antara if question atau when question, saya pilih yang kedua, yang when Hmm. question. Hmm. Kapan? Istilahnya gitu. Hmm. Saya udah yakin ini terjadi, tapi kapannya? Gitu kan. Hmm. Kapannya Hmm. aja yang tinggal nunggu waktu. Itulah kenapa kan investor dibilang harus punya kesabaran kan. Karena Iya, seringkali kapannya itu kita nggak bisa nggak nentuin tahu. kayak harus besok nih, harus besok. Nggak Hmm. bisa. Hmm. Hmm. Karena Hmm. yang nentuin kan pada akhirnya kan pasar kan. Kayak Iya. pada akhirnya kalau emang pasar masih belum mengapresiasi ya terus aja harga saham kita nggak kemana-mana gitu kan, tanda kutip gitu Hmm. kan, Hmm. Hmm. gitu. Makanya when question itu saya lebih suka daripada if question. Nah, kalau kita ngomongin tadi saham digital, saham perusahaan di bidang digital yang tanda kutip belum menghasilkan profit gitu ya, itu berarti Hmm. kalau pendapat saya itu adalah what if question. If question ya. Kalau dia menghasilkan profit, Hmm. saya akan untung. Hmm. Tapi kalau dia nggak pernah gitu ya, istilahnya Hmm. seumur hidupnya nggak pernah menghasilkan profit, saya nggak bakal pernah untung. Nah, Hmm. makanya biasanya kalau saya mau investasi perusahaan teknologi, saya tunggu sampai perusahaan teknologi itu lebih mature dulu. Sampai Hmm. if itu pindah jadi when. Kalau Oke. if udah berubah jadi when, nah itu saya mau invest di sana. Tapi kalau masih if, masih Hmm. kalau ini terjadi, kalau dia Hmm. profit, Hmm. saya lebih baik nanti dulu. Lebih baik Hmm. saya invest di yang when dulu. Karena yang when ini masih banyak gitu kan. Hmm. Ngapain Hmm. kita capek-capek nganalisis yang if gitu kan. Oke, oke. Gitu. Nah, berarti untuk menentukan kita mau masuk di if question ataupun when question ini tadi ya sebenarnya balik lagi tergantung diri kita masing-masing ya Pak Raymond ya. Ada yang memang dia seneng dengan seandainya ini gitu ya. Dan memang dia ada yang seneng yang istilahnya pilih yang sudah pasti-pasti aja kan gitu ya. Jadi memang memang ya tergantung dari pribadi masing-masing gitu. Ya, dan Betul. itulah kenapa pentingnya kita juga harus tahu mengenai risk profile kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita beli sesuatu itu kita nggak tahu itu apa, kemudian uh, risk profile atau resiko yang bisa kita terima itu
yang bagaimana gitu, karena itu juga juga bisa jadi bahaya sekali ya kalau misalkan kita nggak tahu risk profile kita masing-masing. Ya, menarik Betul. Pak Raymond. Saya juga dapat insight baru nih mengenai if questions dan juga when question ini. Ini Betul. jawaban yang bagus. Nih. Oke, Pak Raymond ya. Nggak kerasa nih Pak Raymond, udah jam 8.50 ya. Nah, mungkin yang terakhir Pak Raymond, masih Ya. mengenai THR tadi. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai saham yang kita harapkan bisa menjadi THR kita. Nah, sekarang pertanyaannya yang lain nih. Bagi kita para karyawan biasanya dapat THR gitu ya. Mungkin bisa kasih tips nih buat kita Pak Raymond yang kita istilahnya bekerja dapat THR, gimana sih supaya kita bisa memanfaatkan THR ini supaya biar tidak hilang alias cuman numpang lewat doang gitu kan. Biasanya orang-orang bilang THR ini cuma numpang lewat doang gitu. Boleh kasih tips Ya. buat kita-kita nih Pak Raymond? Oke, mungkin tipsnya ini karena dari pengalaman saya pribadi ya. Kayak Hmm. ya mungkin cocok mungkin enggak gitu ya. Karena kan Hmm. tips kan biasanya kan dari pengalaman kita pribadi kan. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi ini nggak cuma soal THR sih, tapi soal Hmm. semua pendapatan gitu ya, semua apa kayak misalnya gaji ataupun Hmm. revenue kalau kita jadi pengusaha gitu ya yang kita dapat. Hmm. Kalau saya selalu ketika saya dapat uang gitu ya, entah dari pekerjaan atau misalnya dapat bonus atau dari manapun, Hmm. selalu hal pertama yang saya lakukan adalah menabung. Hmm. Menabung. Itulah kalau saya mau mengutip Warren Buffett lagi gitu kan, dia bilang uh, kita harus menabung dulu, baru kita spending apa yang tersisa setelah kita tabung. Bukannya kita spending dulu, baru kita Baru save sisanya apa yang ditabung. tersisa. Betul. Karena Oke. seringkali orang pada umumnya melakukan yang kedua tadi, yang spending dulu, ya kan, belanja dulu, sisanya baru kita tabung. Kalau saya dari kecil emang saya udah menerapkan, saya tabung dulu, sisanya saya belanjain. Nah, untuk berapa yang perlu kita tabung itu kan beda-beda tiap orang ya. Kayak Iya. mungkin ada yang bilang 20% dari gaji, 30% dari gaji, atau berapapun lah. Angkanya terserah aja, karena kan kebutuhan tiap orang kan beda-beda. Gitu. Makanya untuk itu saya serahkan pada teman-teman. Cuma konsepnya adalah, saran saya, mulailah menabung dulu, baru teman-teman belanja, baru teman-teman spending. Dengan demikian, uang tabungan teman-teman nanti pada akhirnya bisa teman-teman pakai untuk investasi, untuk dana darurat, dan sebagainya. Kayak teman-teman mau jalan-jalan gitu kan, dari mana ya kan? Enak kan dari tabungan, daripada pakai kayak apa pinjol-pinjol gitu kan buat jalan-jalan ya kan, ngapain gitu kan? Udah dapat udah kena bunganya juga tinggi gitu kan. Mending jalan-jalan dari tabungan gitu kan. Makanya nabung dulu, baru belanja. Kalau menurut saya sih itu konsep yang paling gampang diterapkan. Oke. Tabung dulu baru belanja, itu kuncinya Pak Raymond. Jangan kebalik, belanja dulu, jangan kebalik, sisanya ditabung. Biasanya nggak ada sisa itu ya. Iya betul. Oke, baik. Oke, menarik sekali obrolan kita malam hari ini, Pak Raymond. Nah, mungkin kita selanjutnya bisa coba jawab pertanyaan dari beberapa penonton ini ya, Pak Raymond ya, untuk terakhir. Nah, kita coba cari. Nah, ini ada pertanyaan dari Deka Roger 22 gitu. Kalau cari yang franchise di sini mungkin tetap maksudnya adalah model bisnisnya gitu ya, bukan franchise perusahaan gitu ya, tapi model bisnis franchise. Ya, tentu harus invest di luar negeri karena Indonesia praktis nggak punya brand yang bikin orang fanatik. Kira-kira betul nggak sih Pak Raymond? Jadi maksudnya kalau kita mau cari perusahaan yang tipe franchise ini harus ke luar negeri nih, karena di Indonesia di sini dikatakan belum banyak, alias orang yang fanatik dengan merek tertentu itu tidak banyak gitu. Kira-kira gimana Pak Raymond? Oke, kalau mohon maaf dulu nih ya, kalau pendapat saya sih saya kurang setuju dengan pendapat itu. Kenapa? Karena saya pribadi melihat ada kok merek-merek lokal gitu, brand-brand lokal, perusahaan-perusahaan lokal yang itu franchise banget, brandnya kuat banget, sehingga orang mau beli pun bahkan disuruh milih gitu ya, antara yang lokal sama yang impor gitu ya, dia milihnya yang lokal. Banyak kok yang kayak gitu.
Makanya saya di sini kurang setuju dengan pendapat bahwa kalau kita mau bisnis yang tanda kutip model franchise, kita harus Hmm. invest di perusahaan yang di luar gitu kan. Padahal di Hmm. lokal pun ada. Tapi emang Hmm. jumlahnya nggak banyak. Hmm. Jumlahnya nggak Hmm. sebanyak kayak kalau kita lihat kayak Amerika, Iya. Inggris kayak gitu ya. Kita lihat brandnya kan banyak banget kan kayak Nestle, terus apa Iya. Unilever ya kan, Unilever dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat lokal, sebenarnya ada juga kok Hmm. brand-brand yang kuat. Bahkan brand-brand ini pun udah mulai jualan keluar gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. mungkin teman-teman kurang tahu aja infonya Iya. gitu kan. Padahal kenyataannya banyak kok yang kayak gitu. Istilahnya bahkan dia penetrasinya pun udah keluar Indonesia gitu. Walaupun emang kalau pendapat saya pribadi, kalau saya punya perusahaan di Indonesia, saya lebih baik Hmm. maksimalin dulu di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah Hmm. penduduknya banyak banget. Jumlah Hmm. Hmm. penduduknya lebih dari 250 juta orang gitu kan. Kalau nggak salah terakhir malah Hmm. 270-an ya juta orang ya kan. Hmm. Makanya karena pasarnya gede gitu kan. Orang-orang dari luar berlomba buat jualan ke sini gitu kan. Hmm. Kayak Hmm. brand-brand Amerika tadi, brand-brand Inggris, brand-brand apa Belanda dan sebagainya masuk ke sini gitu Masuk kan. ke sini. Nah, makanya kita lihat brand-brand lokal apa yang bisa bertahan dengan gempuran impor tadi gitu kan. Ternyata Hmm. banyak juga loh yang bisa bertahan gitu kan. Bahkan Hmm. bukan cuma bertahan, bahkan lebih diidolakan dibandingkan merek-merek impor gitu kan. Nah, Hmm. tinggal kita lihat, oh ternyata brand A gitu kan, itu Hmm. kalau orang mau beli ini, beli barang misal contoh ya, atau kalau orang mau beli susu contohnya gitu ya, Hmm. orang nggak pilih brand X yang dari luar, tapi milihnya brand Hmm. A yang dari dalam. Nah dari situ Hmm. aja udah jelas kan, kayak Hmm. oh berarti perusahaan yang memproduksi brand A ini hebat banget. Padahal banyak Hmm. loh brand X, Y, Z dari luar, tapi brand A ini nggak kalah gitu kan, nggak bisa Hmm. dikalahin gitu. Hmm. Itu yang konsep yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan gitu ya. Carilah Hmm. perusahaan-perusahaan yang walaupun dia bersaing dengan merek-merek impor tadi, dia menang Hmm. gitu. Oke, berarti jawabannya tidak harus invest ke luar negeri, Pak Raymond ya. Tapi di Betul, Indonesia pun sebenarnya ada kalau kita mau mencari itu tadi. Ya kebanyakan betul. orang biasanya sih ya tadi ya dia terpaku dengan merek impor tadi, cuman dia belum melihat nih sebenarnya masih banyak nih merek-merek di Indonesia ini yang dia punya punya istilahnya bisa dikatakan tadi top of the mind ya, dalam artian Top of the mind. kalau kalau kita mau bicara produk ini pasti di, Mm-mm. di pikiran kita mereknya ini gitu. Nah ini kan salah satu Iya, juga perusahaan franchise yang dimana dia franchise. dia punya economic mood yang tinggi. Nah, Betul. oke, Pak Raymond, obrolan kita sebenarnya sangat menyenangkan sekali gitu ya. Cuman sudah nggak kerasa jam 9 malam ini. Nanti kalau kita Oh lanjutkan iya, bisa sampai subuh nih ya. Ya, bener juga ya. ya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Raymond atas kesediaan hadir di malam hari ini. Ya, harapannya nanti sih bisa kita lanjut lagi Pak Raymond ya di Saya tunggu nih pertemuan-pertemuan invitationnya. selanjutnya. Siap, siap. Oke ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton acara pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan juga subscribe channelnya Pak Raymond ya. Kita tunggu di live IG selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Thank you.